Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke pusat kota. Dalam hitungan 1, 2, 3, presentasi saya akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dita Maharani, saya dari Diploma 3 Kebidanan, tingkat 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebidanan. Salah satunya yaitu penyebab dan cara mengatasi hamil bayi dengan letak bayi sungsang. Sedikit saya jelaskan. Posisi sungsang itu di mana posisi bayi di dalam rahim yang presentasi bagian bawahnya itu bukan kepala namun berupa bokong. Atau mungkin kaki dari si janin tentunya. Jika kehamilan memasuki 30-32 minggu hingga sampai 34 minggu, posisi janin itu memulai memutar, bagian kepala janin itu seharusnya sudah berada di bawah. Untuk itu bisa dia melakukan persalinan normal. Persalinan normal ini posisi yang sangat penting, yaitu syaratnya persalinan normal ini salah satunya itu adalah posisi kepala janin itu harus berada di bagian bawah. Ada 2 faktor penyebab yang menyebabkan mengapa janin di dalam rahim itu bisa sungsang. Dapat dibedakan dari faktor si ibu, misalnya kehamilan pada si ibu ini itu ditemukan karena adanya cairan ketuban yang berlebihan, atau istilah medisnya itu ya polihidramion. Pada kondisi ini, janin di dalam rahim akan mudah berputar dan bergerak, nanti pasti akan bisa merubah posisi si janinnya ini. Faktor yang kedua yaitu kelainan dari bentuk rahim. Yang faktor ketiga seperti panggul ibu itu sempit. Nah, panggul ibu ini yang dimana kalau proses lahiran janin ini akan melewati panggul ibu, maka beberapa ibu yang panggulnya sempit ini juga tidak bisa menyebabkan kepala janin ini turun, sehingga kalau bagian kepalanya itu tetap di atas, nah biasanya pada kasus ini biasanya dia akan menunggu dokter terlebih dahulu karena mau konsul. Kalau panggul ibunya sempit itu biasanya sulit untuk lahiran normal. Biasanya dokter akan menyarankan untuk sesar. Sebab lainnya yaitu kehamilan multipara atau kehamilan yang lebih dari 1 kali. Bisa kehamilan 2, bisa kehamilan 3, 4, dan seterusnya. Kondisi ini itu rahimnya sudah mulai terenggang. Kalau misalnya hamil lagi, rahimnya akan lebih luas, maka ini bisa menyebabkan janinnya itu kadang posisi janinnya itu bisa berputar-putar di dalam rahim, yang bisa kadang menyebabkan ibu itu sebelumnya melahirkan, pernah hamil juga, tapi bentuk janinnya itu sering sungsang. Sebab lainnya itu karena belitan tali pusat. Belitan tali pusat ini tidak selamanya itu ada di leher. Ya, kadang kita juga salah persepsi. Dia juga bisa kadang berbelit di bagian badan si janin. Selanjutnya, karena terjadi belitan, tentunya untuk posisi janin ini memutar lagi itu agak sulit karena dia juga terikat pada belitan tali pusat. Penyebab dari faktor si janin ini maksudnya itu yaitu kadang janin itu memutar posisinya yang pertama, penyebab dari kehamilan yang lebih dari 1, kehamilan kembar. Kalau hamil kembar tentunya ruang gerak janin itu semakin sempit. Itu kadang-kadang janinnya tidak bisa berputar secara normal. Biasanya pada hamil kembar
lebih sering disarankan untuk sesar. Kalau lahiran normal itu biasanya resikonya agak besar. Sebab dari tali pusat pendek juga termasuk dalam penyebab dari bayi ini lahir sungsang. Pendeknya tali pusat itu agak sulit untuk memutar janin ini. Posisi kepalanya berada di bawah karena posisi ari-arinya itu di atas, yang menyebabkan janin itu agak sulit karena dia terlilit tali pusatnya yang pendek. Sebab lainnya adalah yaitu hamil prematur. Nah, di sini yang disebut dengan hamil prematur itu adalah janinnya lahir sebelum dia siap lahir. Selanjutnya yaitu kelainan bentuk kepala. Janin ini bentuk kepalanya itu misalnya ada kelainan seperti kepala besar, kepalanya itu lebih dominan menempati rahim bagian atas, dan janin ini jarang ingin memutar kepalanya ke bawah. Maka dari itu, posisi janin ini penting untuk kita ketahui pada usia kandungan sudah memasuki 30 minggu. Sebaiknya ibu mulai memeriksakan kandungannya dan tanyakan posisi janin sekarang seperti apa ya. Jadi jika sudah tahu letak bayinya sungsang, itu kita bisa melakukan gerakan Knecht's Position. Jika sering melakukan gerakan ini, bisa membantu janinnya itu agar cepat berputar. Selanjutnya yaitu seperti banyak sekali gerakan yang bisa kita lakukan untuk menangani letaknya bayi sungsang. Salah satunya yaitu dengan gerakan seperti kita mengepel lantai dengan tangan secara langsung, itu juga bisa. Nah, posisi itu bisa kita lakukan 3-4 kali tiap hari dengan durasi yang tergantung ibu kuatnya sampai berapa. Misalnya setiap 5-15 menit dalam sekali posisi. Kalau misalnya tidak kuat dan kram pada perutnya, sebaiknya jangan dipaksakan karena itu bisa berisiko dan bahaya bagi ibu dan si janinnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri dengan pantun. Orang penting berangkat kerja, di jalan ketemu orang yang lagi sedih. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.